sahabat-sahabat KD, kita berjumpa dengan Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk yang akan menggelar Pelkades Gawe serentak Pak ya. Ya. Mohon dahulunya Pak. Ya, terima kasih Bung Danu sudah hadir di Dinas PMD. Tambah satu lagi Pak Saiful dan Pak lama kita ini ya. Memang betul Pak. Jadi setelah Pergub nomor 22 2022 itu kemarin ditandatangani oleh Pak Bupati tanggal 8 September kemarin, memang setelah itu tentunya bisa, terutama kepada sisa ada 12 sisa yang mengalami kekosongan pimpinan sisa dalamnya Bapak. Sehingga mengacu dari Pergub itu kita harapkan 12 desa di 10 kecamatan ini melaksanakan kegiatan PAW atau Pelkades penggantian waktu. Nah, dari situ alhamdulillah tahapan sudah dimulai sampai dengan saat ini. Dari 12 desa yang nanti akan melaksanakan PAW ini, 11 desa, insya Allah nanti tanggal 29 Oktober ya, ini nanti akan melaksanakan 11 Pak Kades ya. 11. Pace Kulon ya, di Pace, Kecamatan Pace ada 2 desa, Pace Kulon dengan Gondang. Ya. Kemudian di Ngrunjung itu ada 2 desa juga, Lengkongor dan Kampeng. Kemudian di Lojaret ada desa Karangsono. Kemudian di Kecamatan Brebek ada desa Sumberurip. Kemudian di Kecamatan Baron ada desa Pangger. Kemudian di Sukomoro ada Rawomato, Sukomoro di desa Putren. Terus kemudian di Tanjung Enom ini ada desa Joko Ronggot. Kemudian satu lagi di Ronggot desa Kelurahan. Sehingga di satu desa yang belum tahapan sampai dengan hari ini adalah desa Kedungdowo. Insya Allah nanti dalam minggu terakhir ini karena ada tahapan di Kedungdowo dan mungkin pelaksanaan nanti diperkirakan sekitar awal Desember. Dan menggunakan Pergub kali ini berbeda dengan yang sudah-sudah. Betul, iya. Pergub 22 2022 ini memang mengacu di perubahan Perda juga ya, Perda 3 2022. Walaupun sebenarnya regulasi yang di atasnya ini kan sudah lahir sebelumnya ya di tahun 2017, yaitu di Permendagri 65 2017 itu sudah mengatur tentang pengangkatan pemilihan dan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dengan Nganjuk saat ini untuk penerapan terhadap Pelkades antar waktu ini mekanismenya dengan sistem musyawarah desa. Pak Pul selaku staf di Sekuan yang juga pengurus PONI kalau di warung malah menjadi pengamat politik ya Pak. Mungkin ada yang dengan tanyakan mau ketemu Pak Kades Pak. Ya sebenarnya apapun yang sudah menjadi keputusan itu Pak Kepala Dinas pelaksana teknis itu kan ya hanya bisa bagaimana aturan yang sudah ada itu bisa berjalan secara maksimal. Namun demikian, tatkala ada dinamika yang berkembang di masyarakat dalam hal pelaksanaan ini, ya saya pikir bagian dari sebuah evaluasi ke depan bagaimana sistem itu bisa menjawab semua keinginan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan itu sendiri. Tetapi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Kades bahwa di dalam Pergub kali ini itu mengedepankan cara musyawarah sebagaimana yang menjadi tradisi masyarakat kita. Saya pikir itu bagus. Namun demikian harapan semua orang itu tatkala mengusung konsep musyawarah dapatnya
regulasi itu dari mulai awal sampai akhir itu dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah. Saya kira itu lebih elegan dan lebih bermartabat, karena dari pola-pola musyawarah ini muncul keterbukaan dan juga kepercayaan dari sebagian masyarakat yang ini merupakan bagian dari yang dikehendaki oleh sebagian masyarakat. Nah, ini yang perlu saya tanyakan ke Pak Hadis, mungkinkah kira-kira konsep cara berpikir pengambilan keputusan secara musyawarah itu bisa dilaksanakan dari mulai pelaksanaan awal sampai akhir keputusan itu dilakukan berdasarkan musyawarah. Ya, itu Pak Kadis yang mohon dijelaskan termasuk dinamika selama ini serta harapan-harapan Pak Kadis terhadap penerapannya. Karena tetap kita akui Pak, bahwa dengan sistem mufakat itu justru demokrasi yang Pancasilais. Kalau model-model voting kan demokrasi kapitalis ya Pak ya. Monggo. Iya, memang benar Pak Saiful Kemudian. Jadi di Pergub kita ini menetapkan bahwa para peserta musyawarah, karena tadi kan rohnya ada pada musyawarah desa ya. Kalau dirunut ke atasnya ya memang di Pancasila sila keempat ya. Nah, dalam musyawarah desa, idealnya sebuah musyawarah ya tentunya aspirasi yang dari bawah yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi sampai dibawa ke musyawarah di level tertinggi di desa. Dan disitulah nanti lahir dari suara yang sudah direkrut dari bawah tadi, yang sudah diputuskan di bawah tadi, kemudian disampaikan dalam forum musyawarah di level desa dari beberapa kelompok atau mungkin dari beberapa perwakilan dari masing-masing yang sudah melaksanakan musyawarah menetapkan gitu ya dari situ. Ideal tentunya itu, tetapi di Pergub kita ini mewadahi beberapa unsur. Artinya dalam unsur ini keberadaan mereka itu juga sebagai bentuk perwujudan dari yang dituakan. Makanya kalau ada pertanyaan apakah kemudian yang berangkat ke dalam musyawarah desa mengacu di Pergub ini nanti apakah sudah mewadahi dari aspirasi kelompoknya. Misalnya salah satunya adalah tokoh agama. Tokoh agama di Pergub kita mengerucut kepada orang-orang yang di dalam rumah ibadah, apakah itu masjid atau tempat ibadah yang lain. Di situ yang dituakan adalah siapa namanya. Kalau di masjid misalnya takmir atau di musyawarah. Nah, bicara takmir ini ada pengurusnya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Itu dalam konteks ini dia yang dituakan di situ. Tetapi kalau dikolaborasi sebenarnya dengan yang disampaikan Pak Saiful tadi, alangkah demokrasi juga apabila di internal dari misalnya sebuah masjid, jelas nanti yang di Pergub kita kan perwakilannya yang berangkat dari masjid itu kan misalnya seorang ketua, sekretaris, bendahara dari takmir gitu. Nah, alangkah indahnya kalau misalnya seorang takmir ini kemudian mengajak kepada seluruh anggotanya itu juga berdiskusi di dalam masjid itu misalnya. Kemudian gambarannya nanti bagaimana misalnya mengajak seperti itu. Cuma di Pergub kita ini antara proses penjaringan bakal calon dan proses rekrutmen terhadap peserta musyawarah itu waktunya beriringan. Diawali kan dari BBD, kemudian melaksanakan rapat pembentukan panitia. Nah, kemudian BBD menjaring para peserta musyawarah, kemudian yang panitianya ini menjaring bakal calon. Nah, waktunya berintikan. Posisi BBD pada saat menjaring peserta musyawarah tentunya juga melalui mekanisme musyawarah sampai di level bawah. Nah, sampai dengan akhirnya tokoh masyarakat, kemudian perwakilan guru dan sebagainya. Kalau kemudian penerapannya itu di lapangan itu betul-betul yang disampaikan seperti Pak Saiful tadi, sebenarnya dalam musyawarah di level desa pun juga bisa sebenarnya. Apalagi kita menganut dengan betul-betul musyawarah tadi. Nah, cuman paradigmanya masyarakat kita ini kan apalagi kita tahu ya dulu
PAW, Pilkades PAW ini kan dulu diatur pada saat itu kan melalui perwakilan dari Satu kakak, satu orang. kakak, ya. Nah, itu kemudian di dalam evaluasi di Biro Hukum pun sekelas Perda pun kemarin belum diizinkan atau tidak diizinkan, sehingga kita mengalami perubahan di sana. Nah, kami kira ke depan pastinya aturan ini kan dilaksanakan dengan harapan nanti bisa menjadi aspirasi masyarakat, kemudian dalam pelaksanaannya nanti saya yakin percaya masyarakat di Nganjuk khususnya di 12 desa ini akan melaksanakan kegiatan itu dengan bersikap dewasa. Namun demikian tentunya kami di Dinas PMD berpikiran, beranggapan bahwa apabila nanti ini tuntas selesai, kalaupun nanti ada masukan, kemudian ada informasi dari masyarakat, baik secara tulis maupun secara dialog seperti ini, kami tentunya nanti akan mereduksi ya, kira-kira nanti apakah bisa menjadi lebih sempurnanya nanti dari peraturan bupati. Dan kedepannya kira-kira seperti itu. Iya, jadi sudah clear ya, yang kemarin yang dari 11 desa pun sudah terkondisikan semua ya Pak? Alhamdulillah dari 11 desa yang kemarin sudah mulai tahapan sampai dengan hari ini tuh yang 7 desa ini luar biasa antusiasnya para bakal calon. Ada yang terbanyak mana Pak? Ya, di kelurahan itu sampai 11 yang mulai kesalahan. Kemudian di Utren itu ada 8, di Pacikulun sendiri ada 4, di mana? Rawamanto juga ada 4, kemudian di Sumberurip itu ada 6. Nah itu ada satu lagi, sebenarnya 5 di Rawamanto itu, tapi yang satu tidak memenuhi syarat calon sehingga ada 4. Nah alhamdulillah karena ketentuannya di Perbu kita itu bagi bakal calon yang nanti mendaftar itu lebih dari 3, ini harus melakukan seleksi tambahan dan semuanya 7 desa sudah melaksanakan seleksi tambahan. Ada yang mengadakan seleksi tambahan 2 kali? Sebenarnya tidak 2 kali, tetap 1 kali. Cuma luar biasa ini di Utren ini. Jadi kemarin nilai tertinggi 1-2-nya itu kembar, draw itu sama. Tapi karena dia 2, ya, kan diambil 1, 2, 3 ya, otomatis dua-duanya masuk. Nah kemudian yang nomor 3 sama nomor 4 ini juga draw lagi. Sehingga harus melaksanakan uji lagi terhadap 2 orang ini. Baru kemudian yang tertinggi diambil menjadi yang 3. Oke Pak Kadis, sukses. Siap. Makasih, siap. Terima kasih Pak Pul. Seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.